Assalamualaikum semuanya. Selamat datang di Mazaya Story, channel yang memberikan kisah nyata dan menarik untuk dibahas. Namun sebelum itu mengklik tombol subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa untuk menuliskan sholawat di kolom komentar, agar kita mendapatkan syafaat di akhir kelak. Santi dan Budi duduk di kursi bus yang melaju perlahan ke kampung halaman mereka. Hujan turun rintik-rintik, menambah kesan sepi yang terasa semakin dalam. Jendela bus yang berkabut mencerminkan perasaan Santi yang tengah bergejolak. Sesekali, pandangannya teralih keluar jendela, namun pikirannya kembali terhenti pada masa lalu yang pahit. Di kampung halamannya, Santi dan Budi selalu merasa seperti orang asing. Mereka merantau ke kota besar dengan harapan menemukan kehidupan yang lebih baik. Tetapi, kenyataannya jauh dari harapan. Setiap kali pulang ke kampung, keluarga besar Budi hanya memberi mereka pandangan sinis dan hinaan tersembunyi. "Budi, aku gak tahan. Setiap kali kita pulang, mereka selalu memandang kita seperti orang yang gak ada harga dirinya," ujar Santi dengan suara pelan, mencoba menahan air mata. Budi menatapnya dengan penuh kasih. "Sabar, San. Allah pasti akan memberi jalan. Kita hanya butuh waktu. Mereka gak tahu apa yang sudah kita perjuangkan." Namun, kata-kata Budi tak mampu menghilangkan rasa sakit di hati Santi. Mereka berdua tahu betul bahwa selama ini mereka hidup dengan kesederhanaan yang sulit dipahami oleh keluarga besar Budi. Santi merasa terpinggirkan. Setiap tahun mereka pulang, hanya ada hinaan yang mereka terima, bukan dukungan. Ketika bus berhenti di desa, Santi menggenggam tangan Budi lebih erat. Mereka berjalan pelan menuju rumah keluarga Budi. Semua orang tampak sibuk, tertawa dan berbincang di halaman rumah yang megah. Di sudut jalan, Santi melihat mobil-mobil mewah terparkir rapi. Hatinya terasa sesak. Apa mereka akan tetap memandang kita seperti ini? Pikirnya. Sesampainya di rumah, mereka disambut dengan tatapan yang penuh rasa ingin tahu. Beberapa orang sibuk bercakap-cakap, tapi tak satu pun dari mereka yang menyapa dengan tulus. Wati, sepupu Budi yang selama ini paling sering menyindir mereka, melirik dengan sinis. "Oh, kalian datang juga akhirnya. Kenapa nggak pakai mobil seperti yang lain? Gimana hidup di kota? Pasti masih susah ya?" ujar Wati dengan senyum mengejek. Santi merasa pipinya memanas. Ia mencoba mengalihkan pandangan, namun Wati terus berbicara dengan nada penuh sindiran. "Ah, kalian pasti tahu, kan? Di kota besar itu, banyak orang yang hidup susah. Kalau nggak pintar-pintar cari duit, ya begini aja, hidup penuh rasa malu." Budi yang mendengar itu, menatap tajam ke arah Wati. "Wati, itu cukup. Jangan bicara begitu lagi," kata Budi dengan suara yang cukup tegas. Namun Wati tertawa kecil. Kok marah? Semua orang juga tahu kok. Kalian hidup dari mana?" Santi menahan diri, namun hati kecilnya merasa hancur. Ia merasa tidak dihargai. Rasanya ingin berteriak, memberitahu semua orang bahwa mereka sudah berusaha keras, tapi semuanya terasa sia-sia. Di dalam rumah, suasana makin kacau. Para keluarga Budi sibuk berbicara, namun tak ada yang benar-benar memperhatikan mereka. Hanya beberapa orang yang memberi senyum, tetapi senyum itu pun terasa dipaksakan. Budi yang melihat keadaan ini hanya bisa menatap Santi dengan penuh penyesalan. "Kenapa kita harus selalu diperlakukan seperti ini, Mas?" tanya Santi dengan suara bergetar. Budi mencoba menenangkan. "San, sabar. Semua ini hanya sementara. Kita datang ke sini bukan untuk mengemis perhatian mereka. Kita datang untuk merayakan hidup yang telah kita perjuangkan bersama." Namun, semakin lama, Santi semakin merasa terhimpit. Ia merasa seolah-olah hidup mereka tak lebih dari sekadar bahan tertawaan. Tidak ada yang peduli pada usaha keras mereka. Semua orang tampak menganggap mereka remeh. Tak lama kemudian, makan malam pun disajikan. Namun, suasana yang ada jauh dari kata hangat. Tante Budi yang sejak tadi hanya diam, akhirnya membuka suara. Kalian gak malu ya? Sementara kami semua di sini sibuk menyiapkan segala sesuatu. Kalian datang begitu saja dan berharap bisa makan dengan mudah.
sindir Tante Budi dengan nada pedas. Santi merasa darahnya mendidih. Tapi ia menahan diri. Kami hanya datang untuk berkumpul bersama keluarga. Tidak ada maksud lain, jawabnya pelan, meskipun hatinya penuh amarah. Budi yang mendengar itu, semakin tak bisa menahan perasaannya. Tante, kami mungkin tidak punya banyak, tapi kami sudah berusaha keras. Jangan menghakimi kami hanya berdasarkan penampilan. Namun, kata-kata Budi malah ditanggapi dengan tawa sinis dari beberapa anggota keluarga yang lain. Berusaha keras? Itu yang kalian sebut berusaha keras? Kalau benar-benar berusaha, kalian pasti bisa hidup seperti kami, kan? Ujar Wati, sambil melirik dengan pandangan penuh hina. Santi menatap Budi dengan tatapan penuh kesedihan. Kenapa kita selalu harus merendahkan diri di hadapan mereka? Mas? Kenapa mereka selalu menilai kita hanya dari apa yang kita miliki? Budi menggenggam tangan Santi lebih erat. San, sabar. Semua ini ujian. Allah menguji kita, dan kita harus tetap kuat. Kita akan buktikan bahwa kita bisa sukses, meski tanpa bantuan mereka. Namun, di dalam hati Santi, pertanyaan itu terus mengganggu. Sampai kapan mereka harus bertahan dalam rasa hina ini? Pagi itu, setelah makan pagi yang tak begitu berkesan, Santi dan Budi melanjutkan perjalanan mereka kembali ke kota. Mereka meninggalkan rumah keluarga Budi dengan perasaan berat yang mengganjal. Hati Santi masih diliputi kesedihan dan kekecewaan yang mendalam. Di sepanjang perjalanan, ia hanya terdiam, menatap keluar jendela, dan membiarkan air mata menetes tanpa suara. Budi yang berada di sampingnya merasa cemas. Ia tahu istrinya sedang berjuang untuk menerima kenyataan pahit ini. San, kenapa kamu masih begitu berat hati? Kita sudah pernah melalui banyak hal sulit sebelumnya, kata Budi dengan suara lembut. Mencoba menghibur. Santi mengusap wajahnya, menarik napas panjang. Aku hanya merasa kita selalu dianggap rendah. Budi, aku lelah dengan semua hinaan ini. Aku merasa seperti tak ada harganya. Ujar Santi, suaranya bergetar. Budi menggenggam tangan Santi dengan erat, memberi dukungan tanpa kata. Kita sudah sampai sejauh ini, San. Semuanya mungkin belum terlihat hasilnya. Tapi percayalah, Allah tidak tidur. Dia mendengar setiap doa kita. Santi hanya terdiam, masih merasakan kepedihan yang sulit untuk hilang. Ia mencoba menahan air matanya, tapi hati kecilnya merasa rapuh. Berbeda dengan Budi yang selalu sabar dan tenang, Santi merasa begitu lelah menghadapi dunia yang tampaknya selalu menilai mereka berdasarkan materi dan penampilan. Setibanya mereka di kota, mereka langsung menuju rumah kecil mereka yang sederhana. Meskipun tak sebesar rumah keluarga Budi, tapi disinilah mereka merasakan ketenangan yang tak tergantikan. Rumah yang penuh dengan kenangan perjuangan, meskipun semua serba terbatas. Namun, kenyataan itu kembali mengingatkan mereka akan perbedaan yang mencolok dengan kehidupan keluarga Budi yang jauh lebih mapan. Di dalam hatinya, Santi merasa tak tahu bagaimana cara keluar dari siklus ini. Kenapa hidup kita selalu seperti ini? Kenapa kita nggak bisa seperti mereka? Pikirnya. Budi menatap Santi, membaca pikiran istrinya. San, kita harus percaya bahwa perjalanan kita belum selesai. Semua ini tidak akan lama, dan suatu hari nanti, kita akan bisa membuktikan segalanya. Kita hanya perlu lebih keras berusaha. Santi mengangguk, tapi rasa ragu masih menyelimuti hatinya. Pagi itu, mereka memutuskan untuk kembali bekerja keras, mengumpulkan uang untuk mewujudkan impian mereka. Namun, tak mudah bagi mereka untuk menghadapi kenyataan pahit yang selalu menghantui. Di hari berikutnya, Budi mulai mencari peluang bisnis yang lebih menguntungkan. Ia memulai usaha sampingan dengan jualan online, namun ia tahu itu tak akan mudah. Sementara Santi mulai mencari pekerjaan tambahan untuk membantu perekonomian keluarga. Suatu sore, saat Santi baru saja pulang dari pekerjaan tambahan, ia menerima telepon dari Budi. San, aku punya kabar baik. Ada peluang besar yang datang, ujar Budi dengan suara penuh semangat. Santi merasa penasaran. Peluang apa, Mas?
Budi menjelaskan bahwa ia baru saja mendapatkan tawaran untuk bekerja sama dengan sebuah perusahaan besar yang membutuhkan mitra bisnis dalam bidang distribusi barang. Tawaran itu bisa membuka jalan mereka untuk meraih lebih banyak keuntungan. Namun, ada satu hal yang membuat Santi ragu. Budi harus pergi keluar kota untuk beberapa waktu, meninggalkan Santi sendirian di rumah. "Mas, kamu yakin ini keputusan yang tepat?" tanya Santi dengan hati yang cemas. "Aku takut kita justru makin jauh dari impian kita." Budi menenangkan. "San, ini bukan keputusan yang mudah, tapi jika kita berhasil, ini akan jadi awal dari perubahan besar. Kita harus berani mengambil risiko." Santi menghela napas panjang. "Aku percaya sama kamu, Mas. Aku hanya takut kalau nanti kita malah semakin sulit." Budi menggenggam tangan Santi dan berkata, "San, kita sudah menjalani banyak hal bersama. Tidak ada yang mustahil selama kita berjuang bersama. Allah pasti memberi jalan." Dengan penuh keyakinan, Budi pergi untuk memulai perjalanan bisnis yang besar itu. Namun, perjalanan itu bukan tanpa tantangan. Setelah beberapa bulan, keadaan semakin sulit. Kebutuhan sehari-hari semakin meningkat. Dan meskipun Budi bekerja keras, hasilnya tak kunjung memadai. Santi yang berada di rumah merasa semakin terhimpit dengan keadaan yang sulit. Tidak hanya itu, omongan-omongan dari orang-orang sekitar tentang keadaan mereka semakin sering terdengar. Suatu malam, saat Budi pulang, ia mendapati Santi duduk termenung di meja makan, menatap kosong. "San, kenapa kamu kelihatan begitu? Ada yang mengganggu pikiranmu?" tanya Budi, khawatir. Santi mengangkat wajahnya. Air mata mengalir perlahan. "Mas, aku mulai merasa kita terjebak dalam kebohongan besar. Kita berusaha keras, tapi sepertinya tak ada jalan keluar. Orang-orang masih saja memandang rendah kita." Budi mendekat, duduk di sampingnya dan menggenggam tangannya. "San, percayalah, perjuangan kita belum selesai. Kita sudah sangat dekat. Allah akan memberi jalan jika kita tetap sabar." Namun, Santi merasa kesulitan untuk melihat ujung dari terowongan gelap yang mereka jalani. Waktu berjalan begitu cepat, dan semakin banyak cobaan yang mereka hadapi. Meski Budi telah mencoba berbagai cara untuk meningkatkan usaha mereka, hasilnya tidak kunjung memadai. Ketika ia kembali ke rumah setelah beberapa bulan bekerja keras, wajah Santi semakin tampak lelah. Perjuangan mereka terasa seperti tak ada habisnya. Suatu malam, setelah Budi kembali dari perjalanan bisnisnya yang melelahkan, mereka duduk di meja makan yang sederhana. Santi menatap suaminya dengan tatapan penuh pertanyaan. "Mas, bagaimana kita bisa keluar dari kebuntuan ini?" tanyanya dengan suara yang hampir tidak terdengar. "Aku sudah lelah. Setiap hari kita hanya berputar-putar di tempat yang sama." Budi memandang Santi dengan tatapan penuh keprihatinan. "Aku juga merasa lelah, San. Tapi, kita tidak boleh menyerah begitu saja. Kita harus terus berusaha, dan aku percaya bahwa ini semua tidak akan sia-sia." Namun, Santi merasa ada yang berbeda dalam dirinya. Ia tidak ingin terjebak dalam rutinitas tanpa arah ini. Ia merasa ada sesuatu yang lebih besar yang bisa mereka capai. Di tengah kebingungannya, Santi teringat akan nasihat yang pernah diberikan oleh ibunya dulu. Ibu pernah bilang, kalau kita terus berusaha dan berdoa, Allah pasti memberi jalan. "Tapi aku merasa, kita sudah berusaha, Mas. Tapi kok belum ada perubahan," kata Santi dengan suara yang dipenuhi keraguan. Budi menarik napas panjang. "San, Allah tahu perjuangan kita. Mungkin jalan yang kita inginkan belum datang, tapi kita tidak boleh berhenti berharap." Santi merasa bingung. Ia tidak tahu lagi harus bagaimana. Di satu sisi, ia ingin percaya pada usaha mereka. Namun di sisi lain, ia merasa terlalu terhimpit oleh keadaan. Keadaan mereka semakin sulit. Mereka terjebak dalam lingkaran ketidakpastian. Tagihan menumpuk, dan utang yang harus mereka bayar semakin hari semakin banyak. Budi merasa tak berdaya, meskipun ia terus berusaha sekuat tenaga. Santi yang melihat itu mulai merasa putus asa. "Kenapa kita selalu terjebak dalam keadaan ini?"
Kenapa hidup kita nggak bisa lebih baik, Mas? Keluhnya. Budi, dengan penuh kesabaran, menenangkan Santi. San, ini mungkin bukan waktunya, tapi percayalah, Allah punya rencana untuk kita. Kita harus sabar dan terus berusaha. Namun, hari-hari terasa semakin berat. Santi yang merasa tidak mampu lagi menanggung beban, akhirnya memutuskan untuk bekerja lebih keras lagi. Ia mulai mencari pekerjaan tambahan di luar jam kerjanya, berharap bisa sedikit meringankan beban yang semakin menekan mereka. Tetapi, keadaan tetap tak berubah. Ia merasa semakin terperangkap dalam lingkaran yang tiada ujungnya. Santi pun mulai berpikir lebih jauh. Apakah selama ini aku salah? Mungkin aku perlu mencari jalan keluar sendiri. Mungkin ini saatnya aku mengambil keputusan besar. Pikirnya. Pada suatu malam yang kelam, Santi menemui Budi di ruang tamu. Wajahnya tampak serius, penuh dengan pergolakan batin. Mas, aku ingin berbicara serius, katanya. Budi yang tengah duduk di sofa menatapnya. Ada apa, San? Kamu kelihatan berbeda. Dengan mata yang penuh air mata, Santi mengungkapkan keputusannya. Aku rasa kita harus mulai berpikir tentang cara baru. Mungkin kita harus mencoba hal yang lebih besar, yang selama ini kita takut untuk ambil. Aku tidak bisa terus terjebak dalam rutinitas ini, Mas. Budi tercengang. Ia tidak menyangka Santi akan mengungkapkan hal tersebut. Apa maksudmu, San? Kamu ingin kita meninggalkan semuanya dan mulai dari awal lagi? Santi mengangguk. Aku ingin kita mencoba sesuatu yang lebih besar. Aku rasa kita harus berani mengambil risiko yang lebih besar untuk mengubah hidup kita. Budi terdiam. Ia tahu keputusan ini tidak mudah, dan ia pun mulai merasakan kegelisahan yang sama. Namun, di sisi lain, ada semangat dalam dirinya yang kembali muncul. Kalau ini yang kamu inginkan, aku akan mendukungmu, San. Kita harus berani mengambil langkah besar bersama. Ini mungkin akan sulit, tapi aku percaya kita bisa melaluinya. Dengan hati yang masih berat, Santi merasa ada sedikit harapan kembali tumbuh dalam dirinya. Keputusan yang diambil malam itu adalah langkah pertama yang besar untuk mengubah hidup mereka. Keesokan harinya, setelah perbincangan yang berat malam sebelumnya, Santi dan Budi memutuskan untuk mengambil langkah besar yang sudah lama mereka pertimbangkan. Mereka akan menjual rumah kecil mereka yang sederhana, dan menggunakan hasilnya untuk memulai sebuah usaha baru. Ini adalah keputusan yang sangat berisiko. Tetapi Santi sudah merasa bahwa inilah saatnya untuk keluar dari zona nyaman mereka. Hari itu, mereka berdua pergi ke agen properti. Budi yang biasanya tampak tenang, kali ini terlihat sangat gelisah. Ia tahu keputusan ini akan mengubah banyak hal dalam hidup mereka. Santi yang berada di sampingnya mencoba untuk memberikan ketenangan. Mas, ini memang langkah besar. Tapi aku percaya kalau kita tidak berani mengambil risiko, kita tidak akan pernah maju, katanya, berusaha meyakinkan Budi. Budi hanya mengangguk. Aku tahu, San. Tapi entah kenapa, aku merasa sangat cemas. Rumah ini sudah menjadi tempat kita membangun kehidupan, meskipun penuh dengan kesulitan. Bagaimana jika kita gagal? Santi menatap Budi dengan penuh keyakinan. Kita sudah lama terjebak dalam kemiskinan, Mas. Ini mungkin kesempatan terakhir kita. Kalau gagal, kita coba lagi. Tapi setidaknya kita sudah berani mencoba. Setelah beberapa jam yang penuh dengan diskusi dan negosiasi, rumah mereka akhirnya terjual. Semua barang-barang yang mereka miliki mulai dikemas, dan kehidupan baru menanti di depan mata. Tetapi, meskipun mereka berdua merasa lega, ada keraguan yang terus menghantui hati Santi. Apakah ini benar-benar pilihan yang tepat? Santi mulai merasakan kekhawatiran dalam dirinya. Mas, kalau usaha kita gagal, apa yang akan kita lakukan? Tanyanya dengan penuh kekhawatiran. Budi menatapnya. Matanya penuh dengan harapan meskipun ada kekhawatiran di dalam hatinya. Kita harus percaya bahwa ini adalah jalan yang benar. Kita sudah berusaha sekuat tenaga. Jika kita gagal, kita akan belajar dari kegagalan itu. Tidak ada yang sia-sia dalam setiap usaha. Namun, semakin hari,
semakin banyak tantangan yang datang menghadang mereka. Bisnis yang mereka mulai tidak semudah yang dibayangkan. Modal yang mereka miliki mulai menipis. Dan usaha mereka belum juga menunjukkan hasil yang signifikan. Budi dan Santi bekerja siang dan malam, tetapi perasaan kecewa mulai menghampiri. Suatu malam, Santi yang sudah sangat lelah duduk di sudut ruang tamu sambil menatap Budi yang sedang menghitung pengeluaran usaha mereka. "Mas, apakah kita bisa terus seperti ini? Aku merasa semakin terhimpit dengan beban yang ada," kata Santi dengan suara yang hampir tidak terdengar. Budi menatap Santi dengan wajah yang penuh kelelahan. "San, aku tahu kita sedang berjuang keras, tapi kita harus terus bertahan. Allah akan memberikan jalan. Kita hanya perlu sabar dan terus berusaha. Kita tidak bisa menyerah begitu saja." Tapi Santi merasa semakin putus asa. "Tapi Mas, sepertinya usaha kita tidak membuahkan hasil. Semua yang kita lakukan sepertinya tidak cukup. Aku takut kita akan kehilangan semuanya." Budi menghela napas panjang. "San, kita harus ingat bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah bagian dari takdir Allah. Kita harus berdoa dan berharap yang terbaik, meskipun rasanya kita sudah hampir kehabisan kekuatan." Dalam hati Santi, ia merasa ada sebuah perasaan yang menghimpit dadanya. Ia ingin percaya pada kata-kata Budi, tapi ia merasa begitu tertekan dengan segala yang mereka hadapi. Ia merasa seperti mereka hanya berputar-putar tanpa pernah menemukan jalan keluar. Hari-hari semakin berat, utang semakin menumpuk, dan mereka harus berjuang lebih keras untuk bertahan hidup. Santi yang sudah tidak tahu lagi harus berbuat apa, akhirnya mulai berpikir untuk kembali ke kota besar, mencari pekerjaan lain, dan meninggalkan usaha yang sudah mereka bangun. Namun, ia tahu keputusan itu akan menjadi tamparan keras bagi Budi. Pada suatu pagi yang dingin, Santi memutuskan untuk berbicara dengan Budi. "Mas, aku rasa kita harus mempertimbangkan untuk mencari pekerjaan lain. Mungkin ini bukan jalannya. Kita sudah mencoba, tapi sepertinya usaha kita tidak membuahkan hasil." Budi yang sedang merapikan meja, menoleh dengan tatapan bingung. "San, kamu yakin? Kita baru saja memulai. Kita tidak bisa menyerah begitu saja." Santi menunduk. Suara hatinya penuh dengan kecemasan. "Aku takut, Mas. Takut kita akan semakin tenggelam dalam hutang dan masalah. Aku merasa kita sudah di ujung tanduk." Budi menatap Santi dengan tatapan yang penuh ketegasan. "San, kita sudah berkomitmen untuk ini. Kita tidak bisa mundur. Kita harus tetap maju. Tidak peduli apapun yang terjadi. Allah tidak akan meninggalkan kita selama kita berusaha dan berdoa." Santi merasa ada keteguhan dalam kata-kata Budi. Meskipun hatinya penuh keraguan, ia tahu bahwa mereka harus terus berjuang. "Baiklah, Mas. Aku akan bertahan. Kita harus percaya bahwa ini hanya ujian, dan Allah pasti punya rencana yang lebih baik." Tapi, kehidupan mereka tidak kunjung membaik. Usaha yang mereka mulai tetap saja berjalan lambat. Keputusasaan mulai merayap dalam diri mereka berdua. Namun, di tengah ketidakpastian dan kesulitan itu, ada sebuah hal yang mereka pelajari. Kesabaran dan doa adalah kunci utama dalam menghadapi segala cobaan hidup. Beberapa minggu setelah keputusan berat itu, Budi dan Santi merasakan bahwa hidup mereka semakin sulit. Pendapatan dari usaha mereka semakin menipis, dan beban utang semakin menggunung. Mereka bekerja lebih keras dari sebelumnya, namun rasanya tidak ada jalan keluar. Ketegangan di rumah semakin terasa, dan percakapan mereka yang dulu penuh harapan kini semakin banyak diwarnai dengan keputusasaan. Santi mulai merasa cemas setiap kali melihat Budi yang tampak semakin lelah dan murung. Ia tidak bisa lagi mengingat kapan terakhir kali mereka tertawa bersama. Setiap malam, sebelum tidur, Santi berdoa dalam hati, meminta kepada Allah agar diberikan petunjuk dan kekuatan untuk melewati ujian hidup ini. Di saat-saat penuh kekhawatiran seperti itu, sebuah kejadian tak terduga datang menghampiri mereka. Suatu sore, ketika Budi sedang bekerja di toko, seorang pria datang menghampiri Santi. Pria itu mengenakan jas hitam rapi, dengan tampilan yang sangat berbeda dari orang-orang yang biasa datang ke toko mereka. "Maaf, Bu.
Saya sedang mencari seorang teman lama. Budi, apakah dia ada di sini? Tanya pria itu dengan suara lembut. Santi menatap pria tersebut dengan bingung. Budi? Siapa ya, Pak? Budi itu suami saya. Jawab Santi dengan sedikit terkejut. Pria itu tersenyum. Saya pernah bekerja dengan Budi beberapa tahun yang lalu. Kami dulu bekerja bersama, dan saya ingin menghubunginya lagi. Saya dengar dia sekarang membuka usaha di sini. Santi mulai merasa sedikit curiga, tetapi ia mengundang pria itu masuk dan menawarkan minuman. Beberapa saat kemudian, Budi pun pulang dari toko dan terkejut melihat pria itu. Pak Arif, kamu apa kabar? Tanya Budi, tampak bingung. Ternyata, Pak Arif adalah seorang pengusaha sukses yang dahulu bekerja bersama Budi di sebuah perusahaan besar. Setelah mereka berbincang-bincang, Pak Arif menjelaskan bahwa ia telah mendengar tentang usaha Budi yang sedang kesulitan dan ingin membantu mereka. Ini bukan kebetulan, Budi. Saya percaya bahwa kita sering bertemu dengan orang-orang dalam hidup kita karena suatu alasan. Saya punya beberapa koneksi yang bisa membantu usaha kamu berkembang. Jangan takut, saya akan bantu, kata Pak Arif dengan percaya diri. Budi merasa ada harapan baru muncul dalam dirinya. Tapi, Pak Arif, usaha kami sangat kecil. Kami hampir kehabisan modal dan waktu. Tidak tahu harus bagaimana lagi. Pak Arif tersenyum. Budi, hidup ini penuh dengan liku-liku. Semua orang pernah jatuh. Tapi yang penting adalah bagaimana kita bangkit kembali. Saya akan membantu kamu mencari investor dan memperluas jaringan usaha kamu. Santi yang mendengarkan percakapan itu hanya bisa terdiam. Hatinya penuh dengan kebingungan dan harapan yang datang begitu tiba-tiba. Mereka tidak pernah membayangkan seseorang seperti Pak Arif datang untuk membantu mereka di saat yang paling sulit. Dalam beberapa minggu berikutnya, kehidupan Budi dan Santi mulai berubah. Dengan bantuan Pak Arif, usaha mereka mendapatkan investor yang tertarik untuk bekerja sama. Modal yang mereka butuhkan pun akhirnya tercapai. Bahkan, mereka mulai mampu membuka cabang baru dan memperluas jaringan bisnis mereka. Budi dan Santi merasa seolah-olah hidup mereka kembali mendapatkan arah. Mereka yang dulu hidup dengan penuh ketidakpastian, kini mulai merasakan perubahan yang sangat signifikan. Usaha mereka berkembang pesat, dan beban utang yang dulu terasa begitu berat kini mulai terbayar. Dalam hati, Santi terus berdoa, bersyukur atas segala perubahan ini, dan tak henti-hentinya berterima kasih kepada Allah atas segala pertolongan yang datang di saat yang paling tidak terduga. Namun, meskipun hidup mereka mulai membaik, ada perasaan yang terus menghantui hati Budi dan Santi. Mereka selalu ingat bagaimana mereka berjuang bersama, dan betapa beratnya perjalanan yang telah mereka lalui. Mereka tahu, kesuksesan ini bukanlah hasil dari keberuntungan semata, melainkan hasil dari kerja keras, doa, dan kesabaran yang mereka tanamkan dalam setiap langkah. Pada suatu malam yang tenang, saat mereka duduk bersama di ruang tamu rumah baru mereka, Budi memandang Santi dengan penuh cinta. San, aku tahu kita tidak akan sampai di sini tanpa kesabaran dan doa. Allah telah menunjukkan jalannya pada kita. Aku bersyukur kita bisa melewati semuanya bersama. Santi mengangguk. Matanya penuh haru. Mas, aku juga bersyukur. Kita tidak pernah menyerah, meskipun begitu banyak tantangan yang datang. Aku merasa Allah selalu memberi kita kesempatan untuk bangkit, meski kadang kita hampir jatuh. Budi meraih tangan Santi dan menggenggamnya erat. Ini adalah awal dari babak baru dalam hidup kita. San, kita harus tetap rendah hati dan terus berusaha. Jangan lupakan semua yang sudah kita lewati. Kehidupan mereka yang penuh dengan perjuangan, doa, dan ketekunan akhirnya mulai membuahkan hasil yang manis. Namun, mereka tahu bahwa ini adalah awal dari perjalanan panjang yang penuh dengan tanggung jawab dan harapan baru. Santi dan Budi berjanji untuk terus berjuang, bersama-sama, demi masa depan yang lebih baik untuk mereka dan anak-anak mereka. Keberhasilan yang diraih oleh Budi dan Santi membawa banyak perubahan dalam hidup mereka. Namun, meski semuanya tampak sempurna di luar, perasaan Budi belum sepenuhnya lega. Ia masih teringat bagaimana ia dulu dianggap remeh oleh banyak orang, bahkan oleh keluarganya sendiri.
Perasaan malu dan perasaan rendah diri yang ia simpan bertahun-tahun tak mudah hilang begitu saja. Meskipun ia kini memiliki usaha yang berkembang pesat, mobil mewah, dan rumah yang megah, rasa ketidakberhargaan yang pernah ia rasakan masih membayangi langkah-langkahnya. Pada suatu pagi, ketika Budi sedang bersiap-siap untuk berangkat kerja, ia mendapat telepon dari seseorang yang tidak ia kenal. Suara di ujung telepon terdengar tegas, namun penuh dengan rasa ingin tahu. "Budi, apakah benar kamu yang dulu sering bekerja dengan kami di perusahaan besar?" tanya suara itu. Budi merasa bingung, namun ia menjawab dengan hati-hati. "Ya, saya Budi, tapi saya tidak tahu siapa Anda." Suara itu terdengar sedikit terkejut. "Saya adalah teman lama kamu, dan saya dengar tentang perubahan besar yang terjadi padamu. Kamu sekarang memiliki bisnis yang besar, mobil mewah, dan rumah yang luar biasa. Saya ingin bertemu denganmu. Apakah kita bisa berbicara?" Budi mengangguk, meskipun perasaan bingung dan cemas masih mengganggu hatinya. Ia setuju untuk bertemu dan segera mengatur waktu. Beberapa hari kemudian, Budi bertemu dengan pria yang menghubunginya melalui telepon. Pria itu mengenakan jas rapi dan tersenyum lebar saat bertemu Budi. "Budi, kamu sudah berhasil melebihi ekspektasi semua orang, bahkan mungkin dirimu sendiri. Aku mendengar banyak hal tentangmu dan aku merasa sangat terkesan." Budi yang awalnya ragu mulai merasa cemas. "Terima kasih, tapi saya tidak tahu apakah saya pantas mendapatkan pujian seperti itu. Saya hanya berusaha bekerja keras dan mencoba bertahan." Pria itu mengangkat tangan, memberi isyarat agar Budi tidak merasa rendah diri. "Budi, dulu kamu pernah dihina dan dianggap tidak mampu. Bahkan, banyak yang meragukan kemampuanmu. Tapi sekarang kamu menunjukkan kepada dunia bahwa kamu bisa bangkit, dan itu sangat menginspirasi." Budi terdiam sejenak. Ia tidak tahu apakah kata-kata itu adalah pujian atau sindiran. Namun, pria itu melanjutkan, "Karena kesuksesanmu yang begitu luar biasa, aku ingin menawarkan peluang yang lebih besar lagi. Ada beberapa investasi yang ingin kuperkenalkan kepadamu. Kamu punya kesempatan untuk membawa usaha ini ke level yang lebih tinggi, lebih besar, dan lebih dihormati." Budi terkejut mendengar tawaran itu. Namun, di balik tawaran itu ada rasa was-was yang menyelimuti hati Budi. Saya tidak tahu apakah saya siap menerima tawaran ini. Kadang-kadang saya merasa tidak pantas, karena saya tahu apa yang saya alami dulu, dan bagaimana orang-orang melihat saya." Pria itu tersenyum bijak. "Budi, jangan biarkan masa lalu menghalangi langkahmu. Kamu telah melewati ujian yang sangat berat, dan itu yang membuatmu layak dihormati. Keberhasilanmu bukanlah kebetulan, tetapi hasil dari usaha dan doa yang tak putus-putusnya. Kamu berhak meraihnya." Kata-kata pria itu mulai menyentuh hati Budi. Ia merasa ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Perlahan, rasa rendah dirinya mulai pudar, digantikan oleh keyakinan baru. Budi mulai percaya bahwa ia tidak hanya bisa memberi kebahagiaan untuk keluarganya, tetapi juga untuk orang lain di sekitarnya. Beberapa minggu setelah pertemuan itu, Budi akhirnya memutuskan untuk menerima tawaran tersebut. Ia kembali berjuang, kali ini dengan tekad yang lebih kuat, untuk membuktikan kepada diri sendiri bahwa segala sesuatu mungkin terjadi jika seseorang mau berusaha dan tidak menyerah. Namun, di balik keberhasilannya yang semakin besar, Budi tidak pernah melupakan prinsip-prinsip yang ia pegang selama ini. Ia selalu mengingat bagaimana dulu ia dihina dan dianggap tidak berguna. Ia berusaha untuk tetap rendah hati, tidak terbawa oleh pujian atau harta, dan selalu mengingatkan dirinya untuk bersyukur kepada Allah atas segala yang telah diberikan. Pada suatu hari, setelah sekian lama tidak bertemu, Budi memutuskan untuk kembali ke kampung halamannya. Ia ingin mengunjungi orang tua dan keluarga yang pernah meremehkannya. Saat ia tiba di rumah orang tuanya, ia disambut dengan tatapan terkejut. Budi mengenakan jas hitam rapi. Mobil mewah yang ia bawa terlihat mengkilap di halaman rumah. Orang tuanya menatapnya dengan pandangan yang tak bisa disembunyikan. Kagum, sekaligus malu. Mereka tidak pernah menyangka bahwa anak mereka yang dulu dianggap gagal dan tak berguna kini bisa sukses seperti ini. Budi masuk ke dalam rumah dan duduk bersama orang tuanya.
Mereka berbincang dengan penuh haru. Budi, kami tidak tahu harus berkata apa. Kami dulu meragukanmu, dan kami menyesal telah meremehkanmu, kata ibunya dengan suara yang bergetar. Budi menatap ibunya dengan penuh kasih. Ibu, ayah, saya tidak pernah marah pada kalian. Saya tahu kalian hanya ingin yang terbaik untuk saya. Tapi saya juga ingin kalian tahu, saya bisa sampai di sini karena doa dan usaha, bukan karena kebetulan. Orang tuanya terdiam. Air mata mulai mengalir di wajah mereka. Budi kemudian menambahkan, saya datang bukan untuk menyombongkan diri. Saya hanya ingin membuktikan bahwa tidak ada yang tidak mungkin jika kita berusaha dan berserah kepada Allah. Keluarga Budi akhirnya mengerti, dan mereka merasa bangga atas perubahan besar yang terjadi pada anak mereka. Mereka melihat bagaimana Budi telah melalui perjalanan hidup yang penuh dengan cobaan, dan kini ia tidak hanya dihormati, tetapi juga menjadi teladan bagi orang lain. Budi mengakhiri pertemuan itu dengan kalimat yang membuat semua orang terdiam. Ini bukan hanya tentang kesuksesan duniawi, tapi tentang menghormati diri sendiri dan orang lain, serta selalu bersyukur atas setiap berkah yang Allah berikan. Seiring berjalannya waktu, kesuksesan Budi semakin berkembang. Usaha yang ia bangun dengan susah payah kini dikenal luas. Nama Budi bukan hanya dihormati oleh keluarganya, tetapi juga oleh banyak orang di sekitarnya. Bahkan, banyak orang yang datang untuk belajar darinya, berharap bisa mengikuti jejaknya. Meski begitu, Budi tetap merasa ada yang kurang. Ia tahu bahwa untuk benar-benar dihormati, ia harus memberikan lebih banyak lagi kepada masyarakat. Suatu hari, ia mendapat undangan dari sebuah lembaga sosial yang ingin memberikan penghargaan kepadanya atas dedikasinya dalam membantu sesama. Mereka ingin Budi menjadi pembicara utama di sebuah acara yang diadakan untuk menginspirasi banyak orang. Budi, yang awalnya merasa tidak pantas menerima penghargaan, akhirnya memutuskan untuk hadir. Di acara tersebut, ribuan orang berkumpul. Mereka datang untuk mendengar cerita dari seseorang yang dulu dianggap tak berarti, namun kini bisa mengubah hidupnya sendiri dan kehidupan orang lain. Saat Budi berdiri di podium, pandangannya tertuju pada wajah-wajah yang penuh harap. Ia mulai berbicara dengan suara yang penuh keyakinan, meski hatinya berdebar-debar. Saya berdiri di sini bukan untuk menceritakan kisah sukses saya. Saya berdiri di sini untuk memberitahu kalian bahwa setiap orang, tanpa terkecuali, memiliki kesempatan untuk merubah hidup mereka. Saya bukan orang yang luar biasa. Saya hanya orang biasa yang diberi kesempatan oleh Allah untuk berjuang. Santi, istrinya yang hadir di tempat itu, menatapnya dengan penuh rasa bangga. Ia bisa melihat bagaimana Budi yang dulu cemas dan penuh keraguan kini berbicara dengan percaya diri. Perjalanan panjang mereka bersama, penuh dengan rintangan dan perjuangan, telah mengubah mereka menjadi pribadi yang lebih kuat. Budi melanjutkan, dulu, saya sering merasa hina. Orang-orang mencemooh saya, bahkan keluarga saya sendiri. Saya dilihat sebagai orang yang tidak akan pernah berhasil. Tapi saya sadar satu hal, tidak ada yang bisa menghalangi seseorang yang bertekad untuk berusaha. Keberhasilan bukan hanya tentang uang, harta, atau status, tapi tentang bagaimana kita bisa bangkit setelah jatuh. Di sana, di hadapan ribuan orang yang mengaguminya, Budi merasa air mata mulai menggenang di matanya. Ia teringat pada masa-masa sulit yang penuh dengan rasa malu dan kegagalan. Namun, semua itu kini terasa begitu berharga. Setiap tetes keringat yang ia keluarkan, setiap pagi yang ia lalui dengan penuh ketidakpastian, akhirnya membuahkan hasil yang indah. Ia telah buktikan pada dirinya sendiri bahwa ia bisa bangkit dan memberi manfaat bagi orang lain. Budi melanjutkan, saya ingin menyampaikan satu pesan penting. Semua yang saya capai ini bukan karena saya lebih baik dari yang lain, tapi karena saya tidak menyerah. Dan yang lebih penting lagi, saya selalu berusaha untuk tetap rendah hati dan tidak melupakan siapa saya sebenarnya. Jangan pernah biarkan kesulitan menghancurkan harapan kalian. Jika kalian jatuh, bangkitlah. Jika kalian merasa terhina, anggap itu sebagai ujian yang harus dilalui. Saat itu juga, seisi ruangan terdiam, meresapi setiap kata yang keluar dari mulut Budi. Banyak yang terharu, bahkan ada yang menangis.
Mereka semua tahu bahwa kisah Budi adalah kisah yang nyata. Budi bukan hanya berhasil dalam karirnya, tetapi juga berhasil mengubah pandangannya tentang kehidupan. Puncaknya, Budi mendapatkan penghargaan tersebut dengan penuh rasa syukur. Bukan hanya karena penghargaan itu berarti prestasi, tetapi karena itu menjadi simbol perjalanan panjang yang penuh dengan ketekunan dan doa. Ia merasa bahwa penghargaan itu bukan hanya miliknya, tapi juga milik setiap orang yang telah mendukungnya, terutama Santi, yang selalu ada di sisinya. Ketika acara selesai, banyak orang yang datang menghampiri Budi, mengucapkan selamat dan menceritakan bagaimana mereka terinspirasi oleh cerita hidupnya. Budi merasa terharu. Ia tahu bahwa perjalanan hidupnya bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk memberi inspirasi kepada banyak orang yang membutuhkan harapan. Budi pulang ke rumah dengan hati yang penuh. Sesampainya di rumah, ia duduk bersama Santi dan anak-anak mereka. Mereka berbicara tentang masa depan, tentang bagaimana mereka akan terus berusaha memberikan yang terbaik untuk orang lain. Saya hanya ingin anak-anak kita tahu bahwa mereka harus berani menghadapi hidup, tidak peduli seberapa keras ujian yang datang. Yang terpenting adalah selalu bersyukur kepada Allah atas apa yang mereka miliki, kata Budi, sambil memandang keluarganya dengan penuh cinta. Santi tersenyum, menatap suaminya dengan penuh rasa bangga. Kamu sudah memberi pelajaran yang sangat berharga, Budi. Kamu sudah membuktikan bahwa tidak ada yang tidak mungkin jika kita berusaha dengan sungguh-sungguh. Budi mengangguk pelan. Dan yang lebih penting, kita tidak boleh pernah melupakan bagaimana Allah selalu ada di setiap langkah kita. Tanpanya, kita tidak akan sampai sejauh ini. Hikmah dari cerita ini dapat kita ambil dari ayat Al-Quran berikut. Sesungguhnya setelah kesulitan ada kemudahan. Quran Surat Asy-Syarh 6. Ayat ini mengingatkan kita bahwa setiap ujian dan cobaan yang kita hadapi dalam hidup, meskipun terasa berat dan penuh kesulitan, pasti ada jalan keluar dan kemudahan yang datang setelahnya. Sebagaimana yang dialami oleh Ratih, yang dengan kesabaran dan keteguhan hatinya akhirnya mendapat balasan yang layak. Begitu pula dengan setiap tantangan yang kita hadapi, Allah tidak akan membiarkan hambanya dalam kesulitan selamanya. Kemudahan pasti datang di waktu yang tepat. Pernyataan. Cerita ini adalah fiktif yang dibuat seolah nyata untuk diambil hikmahnya. Terima kasih telah menyimak cerita ini sampai akhir. Jika Anda menyukai cerita ini, jangan lupa untuk memberi komentar, like, dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya.